Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Indriani selaku moderator dan pemateri 1 dan bersama rekan saya Siti Nur Aisyah selaku pemateri kedua. Di sini kami akan membahas mengenai isu-isu aktual dalam studi Islam 2, demokrasi dan fundamentalisme. Baiklah, masuk kita kepada pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau penduduk suatu tempat. Sedangkan kratos ataupun kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian secara demokrasi secara terminologi seperti yang dikatakan Sidney Hook bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Nah, hubungan Islam dalam demokrasi menurut Syaiful Mujani setidaknya ada 10 hubungan Islam dalam demokrasi, yaitu yang pertama, semakin Islami seseorang Muslim, ia semakin cenderung tidak percaya kepada orang lain pada umumnya. Kedua, semakin Islami seorang Muslim, ia akan semakin cenderung tidak percaya kepada non-Muslim. Yang ketiga, semakin Islami seorang Muslim cenderung semakin rendah pula kaitannya dalam aktivitas kewarganegaraan yang bersifat sekuler. Keempat, semakin Islami seorang Muslim, ia akan semakin cenderung tidak toleran terhadap orang Kristen. Selanjutnya yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Istilah demokrasi tidak dikenal dalam kosakata politik Islam. Namun, bukan berarti Islam tidak mengenal demokrasi Islam. Menggunakan istilah musyawarah sebagai fondasi utama dalam kehidupan berpolitik, di mana dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya mempunyai keterkaitan dengan politik, yakni istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Demokrasi dalam dunia barat dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang mengandung penghargaan terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan ataupun kebebasan berpendapat dan persamaan hak di depan umum. Namun dalam nuansa Islam, demokrasi atau kebebasan berpendapat yang dibicarakan oleh Al-Quran dengan istilah syura ataupun sistem parlemen yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata musyawarah, dan dalam Islam syura memiliki kedudukan yang tinggi dalam lingkup keluarga, organisasi maupun negara. Demikian penjelasan dari saya kembalikan dan saya serahkan kepada rekan saya Siti Nur Aisyah. Kepada Siti Nur Aisyah saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fundamentalisme. Yang pertama, pengertian fundamentalisme. Yang kedua, fundamentalisme dalam Islam. Yang ketiga, permasalahan fundamentalisme dalam Islam. Yang pertama, pengertian fundamentalisme. Secara terminologis, fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang berarti dasar. Sedangkan secara terminologis, fundamentalisme adalah aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid dan literalis. Istilah fundamentalisme digunakan oleh para orientalis, pakar ilmu sosial dan kemanusiaan barat untuk kecenderungan pemikiran hampir sama dengan apa yang dijumpai dalam agama Kristen di dalam masyarakat yang memeluk agama lain termasuk agama Islam. Yang kedua, fundamentalisme dalam agama. Dalam perspektif Islam, fundamentalisme juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran dasar Islam yang sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal Ibnu Taimiyah, yang bermaksud ingin memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk tahayul, khurafat, dan bid'ah.
Menurut Imerti, ada dua prinsip fundamentalisme. Yang pertama, memiliki prinsip perlawanan. Yang kedua, penolakannya terhadap hermeneutika. Kelompok fundamentalisme penolakan sikap kritis terhadap teks interpretasinya. Yang ketiga, permasalahan fundamentalisme dalam Islam. Permasalahannya adalah fundamentalisme berasal dari agama Kristen diterapkan dalam berbagai agama. Misalnya Islam. Ini berasal dari revolusi Iran oleh Ayatullah Khomeini tahun 1902 sampai 1989. Pada 1979 dan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Yordania sebagai contoh telah merebut kekuasaan yang seluruhnya bermakna politik. Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa istilah terminologi fundamentalisme Islam dalam sisi lain sering disejajarkan dengan terminologi yang memiliki bermakna negatif, semisal terorisme dan ancaman bagi peradaban lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan saya.